Siap, Yuk. sekalian. Siap. Menuju ladang pembantaian. Siap. Oke, saya mau ketemu sama 5 cewek cantik di acara Saatnya Perempuan Bicara. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Senang sekali, saya berbahagia sekali ada di sini. Karena pada perjumpaan perdana kita di talk show TV One, Saatnya Perempuan Bicara, saya bersama dengan perempuan-perempuan hebat di sebelah kiri dan kanan saya. Yeay, Menemani kita bakal malam menemani minggu Mirsa ya. Anda. Kita akan punya banyak pemikiran, opini, dan mungkin nanti ada perbedaan pendapat juga nih, pasti ya. Karena kita dari background, profesi yang pasti berbeda-beda dengan pengalaman yang berbeda-beda. Yang Menarik ingin sekali bicara. karena dikatakan kita memang adalah perempuan dengan karakter yang berbeda, latar yang belakang yang berbeda, memiliki perbedaan pendapat, it's fine. Tapi yang penting kan kita always sisters ya. Ya, itu betul. yang paling penting ya. Yang paling penting kita tuh sambil belajar juga bahwa namanya berbeda pendapat itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak perlu jambak-jambak kan? Iya. Walaupun sampai jambak-jambak aja. juga nggak apa-apa sih. Oh iya. Pada akhirnya kan kalau kita berbeda pendapat, akhirnya kita bisa belajar dari masing-masing individu yang ada di sini. Iya, pokoknya setiap malam minggu mendingan bareng sama kita aja malam minggunya. Karena seru banget ya, kita bakal ngomongin berbagai hal dari ya yang nyerempet politik juga boleh lah ya. Gaya hidup, apa yang lagi terkini, Bener. tren, bahkan kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang ya kira-kira sanggup dikeroyok oleh 5 perempuan. Aduh, Benar. Gak dikeroyok. Bentar, rasanya manja. Bener. Sister, tapi kayaknya ada yang kurang. Jangan lupa kita juga akan membahas sedikit-sedikit asmara kali ya, untuk keseimbangan kewarasan kita di sini. Yes. Karena kalau cewek-cewek ngumpul, nggak mungkin nggak bahas soal asmara ya nggak sih? Pasti ada curhat-curhat dikit. Tadi di itu ruang pasti makeup ada yang curhat kayaknya. Oh iya. Sahila udah curhat. Nanti kita bahas profil dari tamu kita sampai habis dikupas tuntas. Jadi kalau dia tokoh politik, kita bisa mengulik hal-hal lain dari tokoh tersebut. Nah, ini cukup berat mungkin bagi sebagian saudara-saudara kita yang kembali merasakan PSBB. Walaupun itu harus, tapi sebenarnya setuju nggak dengan ada PSBB lagi? Kalau aku sangat tidak setuju dengan PSBB karena PSBB itu penimbunan snack besar-besaran. Biasanya di saat itu ya perempuan-perempuan tuh pilihannya ya pasti habis itu komplain kan. Yang bulu matanya mungkin extensionnya udah mulai social distancing, rambutnya juga udah mulai agak-agak panjang, Tek udah natural mulai highlightnya lepas. udah keluar. Ini PSBB-nya yang lain ya. PSBB yang saat ini sebenarnya mau total atau enggak? Total itu maksudnya kemauan kita nih, total enggak? Sekarang kembali ke kita. Mau ngejalanin enggak 3M? Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini kita jaga jarak pakai face shield kan sesuai dengan protokol kesehatannya. Sebenarnya paling penting itu sih. Jadi ada sebuah kebersamaan bahwa ini nih bencana. Jadi kita memerangi bencana ini tuh harus kompak. Nggak cuma pemerintah aja tapi juga masyarakat juga harus kompak. Kalau PSBB banyak banget orang yang akan susah gitu. Kasihan mereka. Untuk mereka ini kita harus ikut lebih disiplin kira-kira. Kita juga punya teman-teman yang mungkin mereka adalah punya usaha makanan, punya bisnis yang lain dan kita melihat sendiri terutama di retail betapa mereka kesusahan gitu dengan PSBB yang pertama. Jadi mungkin kayak kita misalnya juga kita sering dengan hangout dengan teman-teman perempuan ya kan, me time gitu kan, juga kita bisa melihat yang akhirnya restoran itu banyak yang harus mem-PHK pegawainya dan sebagainya gitu. Jadi di satu sisi emang dilematis. Kalau tidak dilakukan PSBB secara strict, ya orang kita bandel-bandel aja. Jadi maksudnya tapi maunya kalau dilakukan, dihukum, harus ada hukuman nih kalau nggak. kalau Kayaknya selama iya. hukumannya bisa tegak, ya nggak sih kalau kamu Iya gimana? sih, sejujurnya waktu pengumuman PSBB jilid 2 ini lega banget. Sejujurnya ada leganya karena yang sebelumnya PSBB transisi itu kan tujuan pemerintah adalah menyelamatkan ekonomi tapi justru disalahartikan oleh masyarakat-masyarakat yang lain, terutama di Jakarta. Akhirnya jadi pada ngumpul-ngumpul, akhirnya penyebaran virusnya semakin banyak. Jadinya ya udah deh mendingan di PSBB ini yang total aja deh supaya orang-orang juga menganggap ini serius. Ya pastinya berasa banget sih buat aku, apalagi aku tuh suka ngumpul sama teman-teman untuk olahraga bareng, lari bareng, tetap kan perkumpulan. Tapi buat aku nggak apa-apa lah Kak, yang penting buat keamanan kita nanti kan toh setelah PSBB mudah-mudahan berhasil. Amin. Kita yang penting bisa beraktivitas kayak biasanya. Benar, Amin, mudah-mudahan seperti itu. Kita Oke. harus selamatkan tenaga kesehatan kita karena kalau setuju, kita nggak disiplin, mereka ambruk, terus siapa yang ngerawat kita kalau ada apa-apa bahaya banget. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang walaupun PSBB, tinggal nyalain TV. Kita temenin malam minggunya. Ada juga sosok nih yang kayaknya oke banget kita ajak duduk bareng di episode perdana Saatnya Perempuan Bicara.
banyak sekali kebijakan pemerintah yang dikritisi oleh dirinya ya, tapi kemudian kita juga mau tahu sosoknya dia tuh seperti apa nih. Ini namanya unik Ini juga nih. ada tagline-nya sebagai sebuah clue, namanya itu sesuai dengan hobinya juga, yaitu suka pergi ke tempat-tempat yang bertebing-tebing, Berbatu-batu. suka naik-naik gunung. Waduh. Nah, langsung aja kita panggil ya. No Rocky, no party. Waduh. Hancur. Yeay. Apa kabar Bu Rocky? Oke. Di mana saya dikepung? Sini. Waduh, ngerebutin ya. Lalu ntar dulu. Mana? Katanya no Rocky, no party. Kita jangan Oke. harus malam minggu nih. Ada pembenaran dari nama itu. Partinya di mana nih, Rocky? Coba mau lihat gimana sih? Ini kalau party malam Minggu bisa sampai malam Selasa. Saya geser. Iya. Ini malam hancur nih. Yuk, yuk. Masih lihat ekspresi. Oke Bu Rocky, kita balik lagi. Keren Nanti kalau nggak dipanggil sampai malam Selasa. Gawat. Coba. Gimana gue sini? Kita kasih YouTube. Oke. Ini banyak banget. Gimana rasanya? Thanks ya. Malam minggunya bersama dengan 5 perempuan ini. Ini malam Minggu paling berbahaya. Kenapa bahayanya? Karena saya bisa nggak pulang. Om deg-degan nggak sih Apa? ketemu sama kita-kita? Pertanyaan kamu aja kamu kelihatan deg-degan. Sekarang sedang sibuk apa, Bung Rocky? Sibuk mengamati perempuan. Mengamati Ya. seperti apa itu? Ini PSBB kan? Ya. PSBB itu artinya perempuan suka banyak bicara. Gitu. Tapi didengarkan nggak Bung Rocky kalau di Indonesia nih, kalau perempuan bicara? Ya kalau saya pasti dengar. Langsung mulai nih kan, Kak? Iya. Kayak gini nih. Tapi sebenarnya kita kali ini mau mengetahui sisi lain dari Iya. seorang Bung Rocky Gerung kan. Benar. Tidak ada unsur-unsur politik Sisi dan lain. sebagainya. Bung Rocky atau panggilannya profesor juga, itu kan kayaknya tidak pernah ada satu hal pun yang nggak bisa dibalikin. Pernah nggak ada momen di mana nggak bisa berkutik? Saya berupaya, tapi selalu berkutik saya. Bung, ini yang paling Iya. yang paling kentara di Bung Rocky itu. Apa Balkis? Kenapa sih sukanya gunung? Gunung itu seluruh kelengkapan hidup kita diujinya di gunung. Kesehatan, rasa menyentuh tanah, sengatan lebah. Jadi kalau kamu naik gunung itu kamu dapat seluruh jenis orgasme itu. Ya orgasme batin, orgasme intelektual. Coba diminum dulu mungkin boleh ya. Kan lega tuh, Ya. habis gitu. Ya, puas gitu ya. Ekstasinya sempurna. Perempuan tuh emang paling senang sebenarnya duduk berdua malam minggu di hadapan segelas Segelas apa nih ya? yang berwarna-warna apapun itu. Berwarna merah. Terus kemudian mendengar Ya. dibuai dengan kata-kata seperti ini. Seberapa seringkah menggunakan kata-kata ini untuk bisa membuai lawan jenis? Ya, 2 jam lalu saya ucapin hal yang sama. Wow. 10 menit lalu juga. Jadi lebih dari sering. Dan saya bersaksi di depan gelas ini. Gitu Harus ya? jujur, ada istilah in vino veritat. Di dalam anggur ada kebenaran. Banyakkah perempuan-perempuan yang akhirnya mendengar kata-kata manis yang dari mulut seorang Bung Rocky Gerung itu akhirnya jadi kebawa perasaan, terus kemudian nge-DM, Waduh. nge-message, ngajak ketemu. Saya penasaran jawabannya nih. Nanti kalau saya terangkan yang satu protes. Kalau terangkan yang Wow, satu, banyak sebenarnya. Wow, banyak. nanti saya DM aja ya. Jawabannya. Enggak, tapi penasaran nih pada saat merayu gitu, ada nggak begitu dirayu kemudian langsung, aduh Bung Rocky, sebentar saya Google dulu ya. bahasanya suka susah gitu kan. Bener. Sebentar saya Google dulu. Google itu manusia yang paling nggak punya perasaan. Karena dia bisa jawab apa aja kan. Padahal orang tuh nunggu jawaban yang nggak ada di Google. Jadi jangan percaya Google dalam soal romance. Percaya apa dong? Percaya perempuan yang bicara jujur. Aduh susah tuh, kejujuran zaman Memang sekarang perempuan mahal. Iya, kalau tahu. dari Google. Kan, iya saya tahu, karena itu saya sedang berbohong sekarang. Aduh nggak ini nggak bakal mati kata karena sangat filosofis sekali orangnya ya. Aku tuh yang pengen aku tanyain tuh penasaran. Jadi kalau Om Rocky itu kan terkenalnya Bung Rocky selalu membuat banyak wanita patah hati. Om Rocky
sendiri pernah gak sih ngerasain patah hati sama cewek? Apa tuh deskripsi patah hati ya? Misalnya Om Rocky udah deket nih sama cewek, Om Rocky udah suka, ya tapi ceweknya cabut gitu Om. Ya di sinetron sih begitu. Jadi pernah patah hati nggak, Bung? Gitu nanyanya sih. Iya, Harus to the point ya. Kalau filosofis saya nggak suka digombalin. Hati itu bagian dari organ manusia yang paling mudah untuk tumbuh lagi tuh. Jadi nggak ada istilah patah hati sebetulnya. keren. Yang lain itu nggak bisa tumbuh. Hati itu organ yang selalu tumbuh. Ditumbuhkan oleh hati yang lain. Tapi berarti sebelum tumbuh kan harus patah dulu. Kalau udah utuh kan nggak tumbuh lagi. Iya Atau kan? mungkin harus patah dulu. Bung baru Rocky belum pernah tumbuh. ngerasain patah hati ya, jadi dia belum tahu rasanya gimana Nah, patah bisa hati. jadi jangan-jangan. Coba kamu jangan-jangan. terangkan supaya saya ingat-ingat yang jenis mana tuh ya. Berarti Om Rocky tuh tipe orang yang cepet move on gitu Om? Move on. Iya. Nah ini baru nggak bisa jawab nih. Kalau Baru nggak bisa jawab nih dipaksakan, ya, Bung ya. memang begitu. Itu kayak layangan sebetulnya. Kayak layangan aja. Tarik ulur. Bukan perempuannya Sudah, layangan. perempuan Kayak kayak bermain layangan. layangan. Oh, kayak main layangan. Iya. Ulur. Bukan, gembira kan kalau orang main layangan. Oke. Dan kalau layangnya putus, kita juga gembira. Karena ada akan yang berupaya jadi kite runner, berebut layangan. Waduh. Bukan, saya nggak bilang perempuan itu layangan. Anda Iya, juga bisa bilang laki-laki juga lebih dari layangan. Iya. Begitu putus nggak ada yang tangkap itu. Jadi Bung sebenarnya kalau pertanyaan ujungnya nih dari kita semua, ujung-ujungnya mau menghabiskan hidup ini bersama dengan seseorang atau tidak? Ini terlalu banyak yang saya mesti putuskan. Aduh Bung. Perempuan itu seperti apa sih, Bung? Perempuan itu dulu dianggap makhluk yang nggak bisa ngomong gitu. Jadi dulu perempuan itu disebut the unspeakable. Sekarang dia the unstoppable. Unstoppable. Udah bisa pulang sayang? Jangan dong. Belum dong Om. Iya, Jangan biar dulu. pemanasan. Aku mau malam mingguan sama Om Rocky. Oh. Kenapa kamu nggak sebutin dari pagi sehingga saya ganti baju? Ini saya baju baru turun dari tan yuk. Sesaat lagi ya, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.